Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah Syaya bin Amsyaya dan Raja Bani Israel yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di tanah yang dulu diberkahi, Bani Israel hidup dalam kelalaian. Mereka menikmati dunia tanpa mengingat hukum Allah. Pasar-pasar dipenuhi dengan suara tawar-menawar yang curang. Orang-orang kaya menindas yang lemah, sementara para pemuka mereka lebih sibuk menjaga kekuasaan daripada menegakkan kebenaran. Di tengah hiruk-pikuk itu, berdirilah sebuah istana megah yang menjulang ke langit. Di sanalah raja mereka berdiam, seorang pemimpin yang lebih peduli pada kenikmatan dunia daripada keadilan. Setiap hari pesta-pesta digelar di istana. Anggur mengalir seperti sungai. Para penari menghibur tamu-tamu yang tertawa tanpa beban. Tak ada satupun yang peduli bahwa di luar tembok istana, rakyat kelaparan dan tertindas. Namun, di sudut negeri itu, jauh dari kemewahan, hiduplah seorang pemuda yang berbeda. Syaya bin Amsyaya, seorang yang dikenal karena ketakwaannya. Ia tak tergoda oleh kesenangan dunia. Siang harinya ia mengajar orang-orang yang masih ingin mendengar kebenaran, sementara malamnya ia habiskan dalam doa dan munajat kepada Allah. Suatu malam, dalam kesunyiannya, Syaya mendapat penglihatan. Negeri ini akan hancur jika mereka tidak kembali kepada Allah. Ia melihat api yang membakar rumah-rumah, tentara asing menginjak tanah mereka, dan jeritan orang-orang yang memohon pertolongan. Ketika ia terbangun, tubuhnya gemetar. Pesan itu jelas. Allah memerintahkannya untuk menyeru Bani Israel kembali ke jalannya sebelum terlambat. Keesokan paginya, Syaya berdiri di tengah kota dan mulai berbicara. Suaranya lantang, menyampaikan peringatan bahwa azab akan datang jika mereka terus dalam kesesatan. Beberapa orang berhenti mendengarkannya, tapi kebanyakan mengabaikannya. "Kau hanya pemuda gila yang berbicara tentang hal-hal yang tidak akan terjadi," teriak seorang pedagang yang marah. Yang lain tertawa. "Jika benar Allah akan menghukum kita, mengapa raja kita masih hidup dalam kemewahan?" Namun, Syaya tak gentar. Ia terus berbicara, terus memperingatkan, hingga kata-katanya sampai ke telinga istana. Di dalam singgasana megahnya, raja mendengar laporan tentang seorang pemuda yang menyeru rakyat agar meninggalkan kebiasaan buruk mereka. Kemarahan menyelimuti wajahnya. Ia tak akan membiarkan seseorang mengganggu kedamaiannya. "Siapkan pengawal. Tangkap dia dan bawa ke hadapanku," perintahnya dengan suara menggelegar. Di luar istana, di bawah terik matahari yang membakar, Syaya masih berdiri, menyeru manusia kepada kebaikan. Namun, langkah-langkah berat mendekatinya. Pedang-pedang berkilauan tertuju ke arahnya. Para pengawal raja datang dengan wajah dingin, siap melaksanakan perintah. Syaya tahu, ujian besar telah dimulai. Syaya berdiri tegak ketika para pengawal raja mengepungnya. Wajah mereka tanpa ekspresi, pedang mereka terhunus. Salah satu dari mereka melangkah maju, suaranya tegas. "Raja memanggilmu. Kau harus ikut dengan kami." Syaya tidak melawan. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari takdir yang telah digariskan. Dengan langkah tenang, ia berjalan bersama mereka menuju istana. Di dalam singgasana megah, raja duduk dengan penuh kebanggaan. Wajahnya dihiasi kemewahan. Jubah sutranya berkilauan di bawah cahaya obor. Di sekelilingnya, para penasihat dan orang-orang kepercayaannya menunggu dengan penuh perhatian. Syaya dibawa ke hadapannya. Matanya yang tajam menatap raja, tanpa sedikit pun rasa takut. "Aku mendengar kau menyebarkan ketakutan di antara rakyatku." Suara raja menggema di ruangan yang luas. "Kau berbicara tentang kehancuran, tentang murka Allah. Apa yang kau inginkan, wahai pemuda?" Syaya menghela napas, lalu berbicara dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. "Aku tidak menginginkan apapun, kecuali agar kau dan rakyatmu kembali kepada Allah. Aku diperintahkan untuk memperingatkan kalian. Jika kalian terus hidup dalam kemaksiatan, azab akan datang. Aku melihat kehancuran yang mendekat,
Dan aku tidak ingin negerimu binasa. Para penasihat di sisi raja saling berbisik. Beberapa dari mereka tertawa pelan, seolah menganggap kata-kata Shaya hanya omong kosong. Raja menyandarkan dirinya ke kursi, matanya menyipit. Kau ingin mengatakan bahwa aku, seorang raja yang memiliki kekuatan, akan jatuh hanya karena kata-katamu? Bukan kata-kataku, jawab Shaya, tetapi keputusan Allah. Kemarahan mulai muncul di wajah raja. Aku telah mendengar cukup. Bawa dia ke penjara. Jika dia masih berani berbicara, hukum dia. Para pengawal bergerak cepat, mencengkeram lengan Shaya. Namun, sebelum mereka membawanya pergi, Shaya menatap mata sang raja dan mengucapkan kata-kata terakhir yang menggema di ruangan itu. Akan datang hari di mana kau sendiri yang mencari kebenaran, wahai raja. Malam itu, Shaya dikurung di penjara bawah tanah. Ruangan sempit dan gelap. Udara lembab menyelimuti tubuhnya. Namun, ia tetap berdoa. Ya Allah, jika mereka menolak seruanku, maka berikanlah peringatan agar mereka sadar sebelum kehancuran benar-benar datang. Di luar, langit yang semula cerah tiba-tiba diselimuti awan hitam. Angin berhembus kencang, dan dari kejauhan terdengar suara gemuruh yang semakin mendekat. Hanya Allah yang tahu peringatan macam apa yang akan diturunkan untuk membangunkan mereka dari kelalaian. Malam itu, langit mengamuk. Angin kencang merobohkan pohon-pohon, petir menyambar tanpa henti, dan hujan turun deras seolah ingin menenggelamkan kota. Rakyat berlarian mencari perlindungan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka belum pernah melihat badai sehebat ini. Di dalam istana, raja duduk gelisah di singgasananya. Hatinya terusik, tapi ia masih berusaha menyangkal bahwa ini adalah peringatan dari Allah. Tidak ada yang perlu ditakutkan, gumamnya pada dirinya sendiri. Ini hanya badai biasa. Namun, tepat saat ia mengatakan itu, sebuah suara menggelegar mengguncang istana. Dinding-dinding bergetar, lampu-lampu minyak bergoyang hebat. Salah satu prajurit berlari masuk dengan napas tersengal. Baginda, sebagian pasar hancur diterjang angin. Rakyat ketakutan. Mereka mengatakan ini adalah azab yang diperingatkan oleh Shaya. Mata raja membelalak. Nama itu kembali terdengar, seakan terus menghantuinya. Ia menatap penasihat-penasihatnya, mencari jawaban, tetapi mereka hanya bisa menunduk. Di dalam penjara bawah tanah, Shaya duduk bersimpuh. Ia tak tahu apa yang terjadi di luar, tapi hatinya yakin bahwa Allah telah mengabulkan doanya. Ia berbisik pelan, jika ini belum cukup menyadarkan mereka, maka berikanlah yang lebih kuat, wahai Allah. Dan seakan menjawab doa itu, bumi mulai berguncang. Gemetar kecil di awal berubah menjadi getaran dahsyat yang menggoyahkan seluruh negeri. Bangunan-bangunan retak, tanah terbelah, dan orang-orang berteriak panik. Mereka berpegangan pada apa saja yang bisa menyelamatkan mereka dari guncangan. Di istana, raja akhirnya merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bangkit dari singgasananya. Langkahnya goyah. Bawa Shaya ke sini. Cepat. Perintahnya. Prajurit-prajurit bergegas ke penjara. Mereka membuka pintu sel dengan tangan gemetar, lalu menarik Shaya keluar. Ketika Shaya tiba di hadapan raja, istana masih berguncang. Lilin-lilin padam satu persatu, meninggalkan kegelapan yang pekat. Wajah raja kini tak lagi dipenuhi kesombongan, melainkan ketakutan yang nyata. Dengarkan aku, Shaya. Suaranya bergetar. Apa yang harus kulakukan agar ini berhenti? Shaya menatapnya dalam diam. Inilah saat yang ia tunggu. Saat di mana kebenaran tak bisa lagi ditolak. Kembalilah kepada Allah, jawabnya dengan tenang. Bertaubatlah, dan pimpin rakyatmu dalam kebaikan. Jika kau sungguh-sungguh, Allah akan mengangkat musibah ini darimu. Raja menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kehinaan di hadapan sesuatu yang lebih besar darinya. Namun, apakah ia benar-benar siap untuk berubah? Di luar, bumi masih terus bergetar, menunggu jawaban dari sang pemimpin.
Istana yang megah kini terasa seperti perangkap. Guncangan terus berlanjut, membuat dinding-dindingnya retak, dan patung-patung berharga jatuh menghantam lantai. Raja menggenggam lengan kursinya erat-erat. Matanya mencari kepastian dalam ketakutan yang menyelimuti dirinya. Shaya tetap berdiri tegak di hadapannya. Tatapan matanya tidak gentar sedikit pun. Seolah badai yang melanda negeri ini tak mampu mengguncang keyakinannya. Raja menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara dengan suara yang lebih tenang, namun tetap terdengar gamang. Kau ingin aku kembali kepada Allah? Aku tidak tahu bagaimana caranya. Shaya menatapnya dalam diam sejenak. Lalu, dengan suara lembut, ia menjawab. Mulailah dengan mengakui bahwa kau telah berbuat zalim. Bahwa kau telah menutup telingamu dari kebenaran, dan bahwa kau telah menyesatkan rakyatmu dengan kelalaian. Raja terdiam. Di sekelilingnya, para penasihat dan prajurit yang tersisa memandangnya dengan penuh harap. Mereka semua tahu, satu kata dari raja bisa mengubah nasib mereka. Dalam keheningan yang mencekam itu, raja akhirnya merendahkan kepalanya. Dengan suara bergetar, ia berkata, Aku telah berdosa. Aku telah berlaku sewenang-wenang. Aku telah menutup hatiku dari kebenaran. Angin kencang yang menderu tiba-tiba melemah. Hujan deras yang mengguyur perlahan mulai mereda. Suara gemuruh yang tadi mengguncang tanah perlahan memudar. Raja mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi keheranan. Apakah ini tanda bahwa Allah menerimaku? Shaya tersenyum samar. Ini adalah awal. Jika kau benar-benar ingin bertaubat, kau harus membuktikannya dengan tindakan. Pimpin rakyatmu menuju kebaikan. Tegakkan keadilan. Hapuskan kebiasaan-kebiasaan yang membuat negeri ini terpuruk. Raja menatapnya, lalu mengangguk pelan. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Beban yang selama ini ia bawa, yang tak pernah ia sadari, kini mulai terasa lebih ringan. Ia berdiri dari singgasananya, lalu dengan suara lantang ia berkata, mulai hari ini, aku bersumpah untuk memimpin negeri ini dengan keadilan. Aku bersumpah untuk menegakkan hukum Allah. Orang-orang di sekelilingnya terkejut. Mereka saling berpandangan, tak percaya dengan perubahan mendadak ini. Namun, sebelum mereka sempat meragukan niat sang raja, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Langit yang tadinya kelam mulai terbuka. Sinar matahari menembus awan-awan hitam, menyinari tanah yang basah oleh hujan. Burung-burung yang sebelumnya menghilang mulai kembali, berkicau seolah ikut menyambut perubahan yang baru saja terjadi. Namun, Shaya tahu, perjalanan ini belum berakhir. Raja mungkin telah bersumpah. Tetapi bisakah ia benar-benar menepatinya? Ujian seorang pemimpin. Hari itu, negeri yang semula dilanda ketakutan mulai berangsur tenang. Langit kembali cerah. Rakyat yang sebelumnya bersembunyi kini keluar dari rumah mereka, menatap ke sekeliling dengan wajah penuh harap. Namun, di dalam istana, perjuangan baru saja dimulai. Raja duduk di kursi singgasananya. Kali ini bukan sebagai penguasa yang sombong, melainkan sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Allah. Di hadapannya, Shaya berdiri, menunggu keputusan yang akan diambilnya. Apa yang harus aku lakukan pertama kali? Tanya Raja, suaranya lebih tenang, namun ada sedikit kegelisahan di dalamnya. Shaya menatapnya lekat. Pertama, engkau harus menegakkan keadilan. Bebaskan mereka yang dipenjara tanpa alasan. Hapuskan pajak yang menindas rakyat. Gantilah penasihat-penasihatmu yang korup dengan orang-orang yang jujur dan beriman. Raja mengangguk. Ia tahu tugas ini tidak mudah. Tetapi ia telah berjanji kepada dirinya sendiri untuk berubah. Dengan segera, ia memerintahkan pengawal untuk membuka pintu penjara, membebaskan orang-orang yang dipenjara dengan zalim. Pajak-pajak berat yang membebani rakyat mulai dikurangi, dan beberapa penasihat yang selama ini dikenal korup diusir dari istana. Namun, perubahan tidak selalu disambut dengan baik. Di sudut-sudut kota, para pedagang kaya yang biasa memberikan suap mulai gelisah. Para pejabat yang selama ini hidup dengan memanfaatkan kelemahan hukum mulai merencanakan sesuatu. Raja telah berubah, bisik salah satu dari mereka. Dan perubahan ini akan menghancurkan kita.
Malam itu, ketika raja sedang beristirahat di kamarnya, seorang pengawal datang dengan wajah cemas. "Baginda, ada yang ingin menghadap. Ia membawa kabar penting." Raja mengizinkannya masuk. Seorang pria berpakaian lusuh berlutut di hadapan raja. Wajahnya penuh ketakutan. "Baginda, ada yang ingin menggulingkanmu. Mereka tidak suka dengan perubahan yang kau buat. Mereka ingin mengembalikan keadaan seperti semula." Raja membeku. Ia tahu tidak semua orang akan senang dengan keputusannya, tetapi ia tidak mengira pengkhianatan akan datang secepat ini. Shaya yang berdiri di sampingnya tetap tenang. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. "Ujian ini belum berakhir, wahai raja," kata Shaya. "Sekarang, keputusan ada di tanganmu. Apakah kau akan tetap berpegang teguh pada jalan yang benar, atau kembali pada jalan yang lama?" Raja mengepalkan tangannya. Ia telah memutuskan untuk berubah. Tetapi apakah ia cukup kuat untuk menghadapi pengkhianatan dari orang-orang di sekitarnya? Di luar, kegelapan malam menyelimuti negeri. Dan di balik bayangan, para pengkhianat mulai bergerak. Malam yang gelap menyembunyikan rencana jahat yang tengah disusun. Di sebuah rumah besar yang tersembunyi di sudut kota, beberapa orang berkumpul dalam bisikan. Mereka adalah para pejabat korup, pedagang kaya, dan mantan penasihat raja yang tidak rela kehilangan kekuasaan mereka. "Kita tidak bisa membiarkan raja terus seperti ini," desis salah satu dari mereka. "Jika dia tetap berpegang pada ajaran Shaya, kita akan kehilangan semua yang telah kita bangun selama ini." "Benar," sahut yang lain. "Pajak kita telah berkurang, keuntungan kita merosot. Dan sekarang, dia bahkan mengganti orang-orang kepercayaannya dengan orang-orang beriman yang tidak bisa disuap." Seorang pria dengan jubah mahal berdiri. Matanya tajam, suaranya rendah namun berbahaya. "Kita hanya punya satu pilihan. Raja harus disingkirkan. Dan kita harus melakukannya sebelum dia semakin kuat." Semua orang terdiam. Mereka tahu ini adalah keputusan yang berisiko, tetapi keserakahan mereka lebih besar daripada ketakutan mereka. Malam itu juga, utusan rahasia mereka dikirim ke dalam istana. Dengan sekantong emas, mereka membeli kesetiaan beberapa prajurit. Mereka merencanakan sebuah kudeta, sesuatu yang cepat dan mematikan. Di dalam istana, raja masih terjaga. Ia duduk di kamarnya, merenungi perubahan besar yang tengah ia jalani. Hatinya terasa lebih tenang, tetapi ia juga merasa ada sesuatu yang mengancam. Shaya berdiri di dekat jendela, memandang langit. "Ada bahaya yang mengintaimu, wahai raja," katanya pelan. Raja menoleh. "Apakah kau melihat sesuatu?" "Aku tidak melihatnya, tetapi aku merasakannya," jawab Shaya. "Orang-orang yang kehilangan kekuasaan mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan berusaha menjatuhkanmu." Raja mengepalkan tangannya. Ia tahu Shaya tidak mungkin berkata tanpa alasan. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya. Shaya menatapnya dalam-dalam. "Tetaplah teguh pada jalan Allah. Jangan takut kepada manusia, karena hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tapi bersiaplah, karena ujianmu belum berakhir." Raja mengangguk. Ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang akan menguji sejauh mana keteguhannya. Dan di luar, di bawah kegelapan malam, pengkhianat-pengkhianat itu mulai bergerak. Langit masih gelap ketika para pengkhianat menyelinap ke dalam istana. Dengan langkah ringan dan penuh kehati-hatian, mereka memasuki lorong-lorong yang sepi. Beberapa pengawal telah disuap, membiarkan mereka lewat tanpa perlawanan. Di tangan mereka, belati-belati berkilat, siap menuntaskan rencana keji. Di dalam kamarnya, raja masih terjaga. Firasat buruk yang ia rasakan semakin kuat. Ia bangkit dari duduknya, melangkah ke jendela dan menatap langit. Udara terasa berbeda, seakan sesuatu yang besar akan terjadi. Tiba-tiba, suara dentingan besi terdengar dari lorong. Pekikan lirih seorang pengawal yang tumbang. Raja menoleh tajam. Pintu kamar terbuka dengan kasar. Beberapa orang bertopeng masuk. Mata mereka dipenuhi niat membunuh. "Maaf, Baginda.
Suara salah satu dari mereka terdengar dingin. Kami tidak punya pilihan lain. Raja tidak bergerak mundur. Sebaliknya, ia berdiri tegak, menatap mereka dengan mata penuh wibawa. Jadi inikah jalan yang kalian pilih? Mengkhianati negerimu sendiri demi harta dan kekuasaan. Para pembunuh itu ragu sejenak, tetapi pemimpin mereka mengacungkan belatinya. Kau sudah terlalu jauh mengubah segalanya, Baginda. Kekuasaan lebih baik dipegang oleh mereka yang tahu bagaimana menggunakannya. Saat mereka hendak mendekat, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki cepat. Shaya muncul di ambang pintu. Matanya bersinar tajam. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan. Demi Allah, aku tidak akan membiarkan kezaliman terjadi. Suaranya menggema di dalam kamar. Seketika, angin bertiup kencang, menerobos masuk melalui jendela. Para pengkhianat itu mundur, merasakan sesuatu yang tak terlihat menekan dada mereka. Kemudian, tanpa diduga, pintu-pintu istana terbuka lebar. Para prajurit setia yang telah diperingatkan lebih dulu oleh Shaya menyerbu masuk, mengepung para pengkhianat yang kini ketakutan. Tangkap mereka! Perintah raja dengan suara lantang. Satu persatu para pemberontak dilumpuhkan. Beberapa berusaha melawan, tetapi tidak bisa menghadapi pasukan yang jauh lebih besar. Dalam hitungan menit, istana kembali dikuasai oleh raja. Shaya menatap raja. Allah telah menyelamatkanmu malam ini. Tapi ingat, perjuanganmu belum berakhir. Setiap pemimpin akan selalu diuji dengan godaan dan pengkhianatan. Tetaplah di jalan yang lurus. Raja mengangguk. Ia tahu, kekuasaannya kini bukan hanya sekadar tahta, melainkan amanah yang harus ia jaga dengan segenap jiwa. Malam itu, meskipun penuh pengkhianatan, menjadi awal bagi sebuah perubahan besar. Dan di bawah langit yang mulai terang, Raja bersujud, memohon perlindungan kepada Allah, bersumpah untuk tidak lagi berpaling dari jalan yang benar. Fajar merekah di ufuk timur. Udara pagi terasa lebih segar dari biasanya, seakan membawa harapan baru bagi negeri yang sempat diguncang pengkhianatan. Istana kini kembali tenang, tetapi bekas kejadian semalam masih terasa. Para pengkhianat telah ditangkap, sebagian dijatuhi hukuman, sementara yang lainnya diberi kesempatan untuk bertaubat. Raja berdiri di balkon istana, menatap rakyatnya yang berkumpul di alun-alun. Mereka datang dengan wajah penuh harap, menunggu keputusan pemimpin mereka. Shaya berdiri di samping raja, matanya menatap lurus ke depan. Wahai raja, ini adalah ujian yang Allah berikan kepadamu. Engkau telah memilih jalan yang benar. Sekarang, apakah engkau siap untuk menunaikan amanahmu dengan sebaik-baiknya? Raja menghela napas panjang. Ia merasa beban itu begitu besar, tetapi hatinya kini lebih kuat dari sebelumnya. Aku telah melihat sendiri bagaimana kezaliman menghancurkan negeri ini. Aku bersumpah, selama aku masih bernapas, aku akan menegakkan keadilan, memimpin dengan kejujuran, dan tidak akan berpaling dari jalan Allah. Shaya tersenyum tipis. Maka ketahuilah, selama engkau berpegang teguh pada kebenaran, Allah akan selalu menolongmu. Raja melangkah ke depan, berdiri di hadapan rakyatnya. Suaranya menggema di antara dinding-dinding istana. Wahai rakyatku, aku telah banyak berbuat salah di masa lalu. Aku telah lalai dan membiarkan kezaliman merajalela. Tapi hari ini, aku bersumpah di hadapan kalian dan di hadapan Allah, aku tidak akan membiarkan kejahatan kembali berkuasa di negeri ini. Sorak-sorai rakyat membahana. Mereka melihat perubahan yang nyata dalam diri pemimpin mereka. Mereka tidak lagi takut, karena mereka tahu raja mereka kini adalah seorang pemimpin yang bertakwa. Shaya menatapnya dengan bangga. Tugasnya telah selesai. Ia telah menyampaikan risalah kebenaran, dan kini negeri ini berada di tangan seorang pemimpin yang telah kembali kepada Allah. Beberapa hari kemudian, Shaya berpamitan kepada raja. Apakah kau akan pergi? Tanya raja. Shaya mengangguk. Aku hanya seorang hamba yang menjalankan tugasnya. Kini, tugas itu telah selesai. Aku harus melanjutkan perjalanan ke tempat lain, ke negeri yang mungkin juga membutuhkan peringatan. Raja menundukkan kepala.
Ia tahu ia harus melepaskan orang yang telah membimbingnya ke jalan yang benar. Shaya melangkah pergi, meninggalkan istana dengan langkah yang ringan. Di belakangnya, negeri itu mulai bersinar dengan cahaya keadilan. Dan di langit yang luas, burung-burung terbang bebas, seakan membawa kabar gembira bahwa negeri itu kini telah kembali dalam lindungan Allah. Setiap pemimpin akan diuji dengan kekuasaan, harta, dan pengaruh. Namun, hanya mereka yang tetap berpegang teguh pada kebenaran dan bertakwa kepada Allah yang akan selamat dari tipu daya dunia. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Quran Surat Muhammad 7. Kisah ini hanyalah fiktif yang dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk selalu berjalan di jalan yang benar dan menjadikan keimanan sebagai pedoman dalam hidup. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar semakin banyak kisah penuh hikmah yang bisa dibagikan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.